Namanya? Iya, Dek. Iya, Mau ikut Alin. podcast? Alin sini ikut. Sini. Sama bapak. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Apa? Enggak apa-apa. Interupsi sebentar. Alin minta apa? Alin minta apa? Nonton ya? Nonton. Ya, sekarang bartender tuh kayak gini ya. Ini realitanya bartender asli, Realita. sumpah. Ini realita. Pak, mau Apa madek ya? dulu. Sana? Sana mau madek dulu. Kasih Alin. Bye-bye. Bye. Iya. Datang lagi satu. Ya. Lempeng-lempeng aja. Pernah dapat customer yang minta, bisa nggak buatin aku custom apalah gelas, mungkin shaker atau apalah itu yang mereka minta itu. Banyak sih sebenarnya permintaannya kayak gitu. Heeh. Cuma nggak semua aku bisa fulfill kan. Ada beberapa emang yang benar-benar kayak misalkan apron sih yang paling seringnya kan paling gampang selain bikin custom ya. Bisa aku buat ke mereka. Cuman ada beberapa kayak gelas nggak mungkin produksi besar yang kayak gitu Iya. susah jadinya. Kecuali produksi kita punya kayak kemarin ada yang Pak ini bikin Vicky kan. Ya. Nah, Oh, kita Vicky support. Resto ya. Ya. Mas Resto. Ya, aku sih pinginnya mungkin kayak Pak Mang ya, Ya, Pak Mang. bagus sekali dia mensupport anak-anak lokal kita di Gianyar yang membuat kerajinan keramik, terus mereka produksi, disupport sama Pak Mang dan kita bantu, itu sih. Itu aja sih yang kayak gitu. Jadi untuk sejauh ini baru tiki gelas aja yang masih bisa Ya dan di custom ya. ya ada beberapa yang Main pro lah. Micron. Berarti untuk shaker dan yang lain-lain misalnya kayak mixing gelas atau itu belum bisa di gini. belum. Kalau itu kan produksi massal susah. Tapi untuk next kedepannya mungkin nggak bakal buat produk Inovasi sendiri apa ya, gitu? inovasi sendiri nih. Nah, itu sih yang lagi kita pikirin. Punya produk sendiri kan luar biasa ya. Jadi yang kita jadi next project sih punya sesuatu yang berbeda sih, itu aja sih. Oh, berarti itu masih proyek gini ya, proyek selanjutnya untuk Ya, kedepannya di sini. benar. Tapi sini tools yang dijual tuh semuanya komplit dari bar tools misalnya dia perlu, aku perlu ini nih gitu, pasti bisa diginiin, di apa tuh disiapkan atau di provide. Hampir 80% sih kita sudah provide Hmm. itu untuk apa equipment, utensil kita sudah provide. Bagus. Ini Kak Unes gimana? Udah mesen di sini produknya? Udah pakai? Support ya. Kostum karena sudah buat di kampus, buat di SMK, buat di rumah juga. Gaya banget. Dia kan punya catering ya. Catering ya. Iya, iya, nih. Kita balik lagi nih bahas soal catering nih. Ah, Sebenarnya ya. inovasinya apa sih bikin catering tuh? Catering ya pertama kali buat catering ya Karena bosan kerja. enggak, Oh, bukan. Sampingan sebenarnya. Ya, sampingan sih sebenarnya dari hotel mungkin sering handle event segala macam. Oh, kirain dari hotel kurang gajinya gitu enggak? Tapi saya kurasa kurang makanya bikin catering ya. Ya dari handle event kayaknya bisa deh buat di rumah, tapi pangsa pasarnya lebih ke lokal Bali, mungkin ada yang buat Bikin wedding, upacara. ya wedding segala macam. Dulu kan ya minuman botolan segala macam itu kan costnya lebih tinggi. Gimana Ya. kalau kita buatkan catering by glass, Oh. tapi tampilannya ya Lebih bagus lah ya. ya 11-20 lah. 11-12. 11-20 ya sama kayak di hotel. Hotel, ya. ya, ya. Baru pertama aku dengar 11.20 loh. 11-20 lagi. Tapi bar culture ini dulu bar catering Bali ini jarang banget. Jarang Nah, banget. Ya di Bali Nah, itu jarang itu. Jarang banget. Yang ku tahu waktu itu Bonges buat itu masih sedikit banget kan. Dan Saya sekarang hitung udah ya. menjamur, udah banyak Jamur banget. udah banyak. Banyak banget.
Jadi mungkin salah satu yang Inspirasi pertama ya. Inspirasi Benar. lagi. Kalau kalian tahu ini Bar Culture dari pertama pasti kalian ini Harusnya udah dapat lama. royalti dong. berarti corona ini tidak semerta-merta hanya merugikan kita, tapi juga menguntungkan lah ya. Ya, Jadi kita lebih kreatif, jadi kreatif jadinya orang-orang. Terus segmennya apa Jelas ya. guys? Kalau gue ini loh, apa segmen untuk apa namanya bar culture ini khusus apa yang cateringnya? Apanya? Segmen, maksud segmen pasarnya? Pasarnya orang- kan udah Balinis. bilang lokal. lokal Balinis. Oh iya, ini kayak acara wedding. kah? Wedding ya, pernikahan. Jadi dia mau- Pernikahan sama ya. Jadi Ngelawak kau itu ya. Jadi dia pengen gini, jadi dia pengen kayak gini ya, apa tuh buat kayak event organizer gitu IO, lah, tapi lebih iya. ke barnya aja. Barnya aja. Tapi dia lebih mau menghadirkannya di suasana lokal. lokal. Untuk Cuma- lokal ya. Sekarang bahkan bule loh lebih appreciate arak loh. Ya. Banyak loh betul. yang bule-bule minum. Nah, itu Iya kan? sebenarnya itu Iya. sebenarnya gue tanyain deh sama Ah. lo, Bang Nes. Kan sekarang kita lagi ekspor gede-gedean untuk komoditi namanya komoditi lokal nih. Ah. Atau segala barang-barang atau bahan-bahan baku tapi punya lokal. Kalau Maka contohnya Pak Bonges Presiden kan support lokal lah. ya, pokoknya support lokal. Bonges kan udah lo bikin kayak arak dan sebagainya dijadikan komoditi yang bagus. Nah, kalau lu sendiri sumpahnya bikin bar produk di Indonesia kan banyak besi juga, kaca juga banyak. Ya itu kayak tadi lu bilang, mungkin next lu bakal punya project mungkin ngelola itu nggak? Maksudnya barang-barang yang emang lu datengin dari lokal. Udah kan tadi Iya. Tiki Glass sama Ada. apa tadi Apron kan. Ada beberapa sih yang bisa, cuman ya kalian tahu lah Indonesia tuh kalah lah kalau produksi besar-besaran massal kan dari segi Modal lah ya, paling utama kayaknya modal Iya, kan. kualitas Gede dan banget. modal kan kalah. Mungkin untuk merubah mindset itu emang agak lama ya, susah Iya, lah ya. Iya. Padahal kalau produk lokal itu belum tentu kalah dengan produk Benar, luar benar, kan benar. sebenarnya kan. Makanya kalau kerajinan, kalau Kita kalah di kerajinan dompet bisa. aja, Pak. Kalah di dompetnya aja kita, Bang. Udah lama. Kalau gitu, Bang Nes. Kalau mulai dari awal modalnya gede. Ya modalnya nggak terlalu gede sih. Ya paling banter kita harus punya portable juga. Kalau dari catering, Iya dari Dari catering. catering. Dari catering kita Ah. punya portable. Kita masih pakai gelas plastik lah. Kardiskan juga Gelas-gelas Gelas kaca. kaca. Nah, Kalau terus- memang wedding untuk apa namanya sekelas bule, ya dia pasti dia minta gelas kaca, no plastik biasanya. Kalau masih lokal gelas plastik. Habis itu kita dari pihak bar catering selesai event, ya kita pungut kembali sampah plastik itu. Ya, Oke, berarti besok baru seri bikin rental gelas. Setuju ya, Pak ya? Iya. pasti. Rental Iya, gelas. bisa. Kan kerja sama mereka berdua ya? Iya. Tetap ya kerja sama. Sebenarnya sih rahasia masih ini kan. Oh, gitu. Kita bongkar jadi Iya, bongkar. Ya, ketahuan deh. Baru di podcast kita. Pak. Iya. Kita bisa Iya. membongkar Tapi- semuanya. Itu raknya udah siap sih. Iya, bisa. tapi ngomongin kualitas lokal kan, sebenarnya kalau dilihat kan kualitas lokal tuh nggak kalah jauh kan dari import sebenarnya. Malah kadang kayak lebih bagus daripada Kadang impor, lebih ya. bagus lokal kan. Mungkin nggak kedepannya tuh bakal misalnya banyak gelas-gelas ini kan. Soon lah mungkin diproduksi lokal aja lah. Mungkin udah dapat suppliernya tuh masih gini. Mau Mudah-mudahan sih kalau aku sih welcome banget kalau ada lokal yang ini kita support sih. Gitu sih. Pokoknya kalau emang Bisa. dia bisa Benar. bakalan di provide Why lah not untuk gitu kan lain. ya. Pasti kita. Kalau aku sih kayak teman-teman yang punya bisnis lokal tuh benar-benar support banget ya. Ya, Jadi betul. siapa lagi yang support kalau nggak Nggak Kita teman. sendiri lah ya. kayak Bonges support Bali Luxury kayak dan lain-lain kan banyak Ya. sekali. Kayak aku juga dari Bali Luxury juga istilahnya bukan membantu sih udah besar sih orang-orang ini, cuman ikut meramaikan mereka itu loh kayak dari yang saya pakai sekarang tuh dari Highball jadi terus ada Jin Jin Kura-Kura kan Kura-Kura. dan banyak lagi teman-teman karena siapa lagi kan Saling support lah ya, Ya. antar teman gitu Apalagi ya. di pandemi ini juga ya. Kebanyakan semua teman ke teman kan, Ya, tahu ya. infonya. itu senangnya aku di dunia bartender ini mereka enak banget pertemanannya gitu loh. Teman rasa keluarga. Iya. Ya, bisa bilang begitu Bisa, loh. benar. Jadi- Jadi kita kalau kumpul tuh ketawa-ketawa, nggak ada yang aneh-aneh loh. Jadi seru banget gitu. Jadi guys, Kayaknya apa nih? enggak, jadi guys sebenarnya di dunia persilatan bartender tuh sisi negatif itu sebenarnya hanya gimmick aja ya. Kita mabuk-mabukan dan itu
pandangan yang gini orang aja. lain sih Di sebenarnya. tahun 90-an mungkin kan nightclub yang lagi jaya. Jadi Ya. ya kita tahu kan kalau dunia malam tuh kayak gimana kan. Iya, iya. Mungkin dulu, tapi kan semakin perkembangan zaman kan Ya, semakin berubah kan. Sekarang malah lebih bagus malah. Sekarang malah minuman gimana caranya biar sehat segala macam kan banyak kan. Iya. Iya, iya, betul. Pagi nih ya. Iya kan, kemukangan buktinya. Ya, buat Kemukangan minuman. buktinya nih jamu yang direbam Jamu. jadi Benar. koktail. Oke. Jadi ya another way to gini lah, Ya. enjoy the Hmm. alcohol Healthy lah. one lah, Hmm. healthy life gitu kan. Walaupun gak healthy kayaknya ya kan. Tapi kan lebih baik lah gitu loh, lebih baik lah daripada yang curang-curang. Ya pada prinsipnya apapun yang dimakan atau diminum berlebihan itu penyakit. Iya. Makanya minum sesuai Pas-pas dosis aja. dosis. Ya. Kalau udah oleh yang sedikit, nah sadar. Drink responsibly. Iya, seperti itu. Benar nggak? Good drink. Anyway, ini punyanya Bonges nih, aku coba balance banget, enak banget. Jadi buat teman-teman, Kayak gak berasa minum arak sih Iya, sebenarnya. Jatuhnya benar-benar. Apalagi soft banget gitu loh. teknologi dia pakai juga kan. Oh. Sekelas minuman tradisional dia pakai teknologi Sofi kan, yang mungkin teman-teman bartender sudah tahu kan Sofi Ya. kayak gimana. Jadi benar-benar nggak main-main nih produknya. Ya. Jadi kalian bisa coba deh. Kalau kalian perlu alatnya, tinggal hubungi ini aja. Berarti nih kayak bisa dibilang Perlu alatnya itu alat sufi, tinggal hubungi ini. Perlu minumannya, hubungin ini. Iya. Produk Kan komplit. bintang 5 Iya. harganya kaki Iya, 5 ya berarti. Terima ya, seperti itu. Ya, at least kalau dari segi sekarang ini kan karena dunia perbartenderan ini udah semakin ya bisa dibilang lagi Booming lah saat booming ini lah ya. saat ini kan. Banyak lah orang-orang yang udah mengenal yang namanya koktail, mocktail dan segala macam itulah. Apa itu namanya, tata cara meracik minuman lah bisa dibilang kan. Dari yang tradisional seperti arak Bali pun yang dulunya orang minum yang hanya mereka tahu tuh pure arak, dan sekarang udah banyak yang Campur. bisa mereka lakukan seperti mixing atau apalah. Jadi ya tercipta produk-produk yang memang bisa bersaing untuk dunia internasional kan. Ya, dan juga disupport oleh gini apa tuh produk-produk alat yang proper dengan harga yang Ribet banget sih. terjangkau. Enggak kan? Benar juga. kan? Muter-muter loh. Jangan sampai sih, kalau aku sih banyak sekarang kan lihat di pasaran tuh bikin arak dia. Nih sorry to say nih ya, ada yang campur pakai marimas kayak gini kayak gitu. Kalau karena peluang demi ya, Cuan. Waktu. ya, demi kos yang lebih rendah kan. Yang penting Ya. punya waktu. Ya, itu jadi mohon sih teman-teman buat yang belum mengetahui dampaknya, istilahnya carilah pengetahuan sedikit Source-nya tentang dulu lah. referensi ya, lah. ya, supaya nggak mencelakai nanti. Lebih responsibel Ya, sih sebenarnya ya. bikin minumannya, nggak sembarangan ya. Benar. Soalnya kita nggak bisa batasi kan orang-orang Ya, ya. berkreasi kan. Cuman kalau mereka nanti ngawur, ya Dampaknya kita ke- bartender yang kena dampaknya Dampaknya, Benar kan. juga. Kita yang bakal Baik buat bartender Ya, siapa sih. lagi kalau mereka pun dibilang bartender ya juga kan, dia meracik juga kan. Iya. Nah, dong kita nggak bisa tanggung jawab Beda, kan. ntar ada yang marah-marah lagi di tagline-nya. Ya itu kan teknik mencampur, bukan teknik yang lain. Jadi Ya, intinya makanya mungkin teman-teman yang komplain di sosial media tuh benar kan, mendidik banget. Bener. Nggak biar Bisa. salah paham kan, salah mengerti. Gitu. Campur mencampur bukan Ya. berarti bartender. Ya. bukan berarti gini lah mixologi kalau campur mencampur. Ya. Ya dari kalau karena kita udah membahas tentang apa itu nama mixologi dari segi bapak dosen sendiri, kan kalian berdua ini dosen lah bisa dibilang, instructor lah lebih tepatnya kan. Lecture lah ya. Karena jadi juga udah menyinggung bagaimana caranya mencampur secara responsibly lah, biar kita semua juga dapat menikmati cuannya. Cuan. Oke. Febri. Mixologi itu apa? Kalau dari pandangan kalian, Pandai sendiri, mana mixologi gimana? mixologi itu apa? Mungkin bisa diedukasi lah, mungkin atau Gimana ya, Nges? Gimana Nges? Kalau
saya sendiri ya Ya kan kalau hanya sekedar mencampur Ya, tadi kan kita betul, juga betul, kalau betul. beli panen kan Ya. takut kan. Iya, betul. Biar nggak kita juga yang kena imbasnya nanti Benar. kan, kalau kita ngawur. Mungkin bisa diedukasi lah sedikit. kalau dari saya pribadi sih kalau mixology itu di mana mixology itu dia emang benar-benar istilahnya tahu campuran mana yang cocok, spirit A dicampur lunak rasa B, dia memang benar-benar tahu dan knowledge-nya dia sudah pasti paham, thank you ya. Knowledge-nya dia sudah pasti Paham. paham, Mhm. tekniknya segala macam. Jadi Itu yang mungkin dari saya sendiri ya, dari sudut pandang beli panen. sudut pandang saya sendiri, maaf mungkin ada sudut pandang yang lain, itu baru bisa dikatakan mixology kalau dia tahu knowledge, teknik yang benar, segala macam, campuran yang campur. balance, segala macam. Kalau ya, Dan efek samping setelah minumnya Ya. juga, kan. tapi ada yang mungkin yang campur, dia nggak tahu gimana taste-nya, dia tahu Enak banget. enak bagi dia sendiri. Kalau mixology itu dia gimana caranya membuat minuman itu balance dan bisa dinikmati Semua orang. oleh semua orang gitu. Sama kembali deh kayak seni itu Yang kita bikin di biar orang seni. lain itu bagus. ya Jadinya bisa dinikmati oleh semua orang. tidak dinikmati diri sendiri saja dan tahu resikonya gimana. Seperti saya ini nyampur kadar alkoholnya saya tahu karena kebetulan di rumah ada alkoholmeter dan tekniknya memang benar-benar teknik sama memakai sufi segala macam, pelunak rasa segala macam, jadilah produk ini. Kalau sekedar mencampur nggak tahu knowledge, nggak tahu teknik, itu belum bisa dibilang yang namanya mixology. Seperti itu. Kalau ada pandangan sendiri, mungkin Pandai punya pandangan lain, saya nggak tahu juga. Dari beli pandai ini kan karena apa tuh, kita juga perlu kan mengedukasi masyarakat Ya, tuh betul. bahwa sebenarnya ya dari segi yang kita omongin tadi kan bahwa dulu kita bartender sering dicap jelek, kita hanya bisa mabuk-mabukan, kita bisa gini lah. Oke, sekarang saatnya kita revenge. Kita edukasi mereka bahwa kita minum juga kita mempelajari apa yang kita minum, seperti itu lah. Betul. Kalau dari beli pandai itu mixology itu apa sih pendapatnya? Mixology ya hampir sama sih kayak Bonges, cuman ya intinya kita Pelajari apa yang kita buat gitu. gimana ya Kok sama ya jadinya. kayak takut gitu ngomongnya apa. iya gitu dah. Namanya kita Pendapat meng- diri sendiri. Namanya kita mengedukasi kan, berbeda pendapat itu wajar lah. Ada sih prinsip-prinsip yang harus kita miliki sih kayak aku khusus ya. Jadi kita harus punya attitude-nya, kita harus punya knowledge-nya. Itu sih sebenarnya paling dan skill-nya kan. Kalau dari segi di perbartenderan itu ya, Ya. itu 3 hal penting yang buat saya nih, aku membuat mixology harus punya. Jadi skill, attitude sama knowledge kan. Itu baru bisa kita sebut Ya. mixology Itu kan. paling Jadi dasarnya paling gimana kita tahu apa sih produk ini, apa sih arah campur-campur kan? Ya. Kita harus punya knowledge. Terus skill kan pasti dia udah tahu caranya apa sih, A plus B dan sama dengan C misalkan gitu kan. Ya. Dia ada punya dia tahu karakter A tambah karakter B sama dengan itu. Nah, attitude nih yang paling penting kan di dunia bar nih. Sekarang kan attitude banyak gaya kan. Kadang-kadang aku gini aku gitu. Ya attitude yang paling penting sih di antara 3. Jadi kalau udah punya pegang erat itu, aku jamin dia punya prinsip mixology itu. Jadi as a good barman or mixology or anything lah bisa dibilang. Jadi harus bisa megang 3 hal ini. Pertama, menurutnya beli pandai. 3. 3, cuma Pertama, attitude, mabuk skill, ya. knowledge. Kalau dari beli bunga juga sama sih sebenarnya. Sama sih. Intinya sama Ya, sih. sama sih. Nggak di mana-mana, bukan cuma di bar juga Iya. kan, di tempat lain juga Ya. sama. Karena attitude itu memang paling penting dalam segala hal. Seberapa pintar pun orang itu kalau attitude-nya 0 besar, nggak Jadi bisa orang. juga jadi orang. Ya. Jadi Apa jadi itu mana? dia guys. Sama lagi satu, rendah hati. Rendah. Humble. Humble ya. Harus Mungkin gitu. ya kalian coba lihat kalau Andre kan angkatan yang di bawah ya. Iya. Ketemu sama Bli Bonges, humble nggak dia? Dia sudah istilahnya ya Usul lah. Ya. Masih
seru kan, masih seru Masih kan. lah, dia- Kayak seangkatan kan. Kayak gitulah. betul. Yang paling penting kan humble, jadi ketemu siapa kita saling sapa gitu. Kadang-kadang ya kalau udah di atas ya gitulah. Biasanya kan kalau udah apalagi kalau udah senior junior ya, adalah gapnya itu. Ya, malahan yang teman-teman di atas yang mah humble-humble nih. Jangan sampai teman yang di bawah baru tahu dikit yang Langsung high Ya. ke atas gitu ya. Itu pesannya, Pesan. harus tetap humble, jangan sombong. Dosen rasa mahasiswa. Dia dosen tapi pokoknya dia sama rata lah semuanya. Dia nggak peduli kamu tua, kamu muda, asalkan semua pada jalurnya kita tetap welcome. Bersama. Tapi kalau dibilang dari segi pekerjaan nih, aku sebenarnya 11-12 sama Bang Yes nih. Kalau dibilang Bukan 11.20 ya? Beda berarti. Saya kan bilang tadi 11.20. Ini 11-12. kalau Bang Yes megang bar catering, aku bar catering tapi masih karyawan sih. Istilahnya aku megang, cuman untuk bar bule-bule nih. Oh, dia lokal-lokal nih. Lokal nih. Beda segmen. Ya, Dia dusun Beda dah. level. jadinya. Dari segi bisnis, dia produksi, aku alat nih. Ya. Jadi kita saling ini kalau kerja di hospitality kan sama, hospitality kan sama. Jadi Iya, iya. Jadi itu Saling enaknya, melengkapi. saling melengkapi. Mereka Itu enaknya sih. maksa hati Iya, kayaknya. nggak saling gini kan. Nggak bisa Nggak saling menginjak lah. Dan lagi ya kalau yang aku lihat nih kan banyak nih orang yang jual arak nih. Ya, betul. Ya, salah satunya kayak teman yang aku paling ke teman nih kan aku pakai perbandingan kan ada Holy Tirta, ada Malibu sih, ada juga Bonges kan, Barca kan. Mereka sahabatan loh. Kalau kalian nggak tahu ya, Makanya bagi para teman-teman yang jual arak, kita ini satu profesi kan, dia saling support. Buat Iya. apa gontok-gontok? Ya, Buat sukses kan enak. Ya, kayak misalkan contoh kalau saya ada teman-teman yang jualan produk juga, lebih enak tuh sebenarnya saling support. Ya Jadi, kan? ya contoh misalnya kalau perlu ini kita lagi nggak ada, kita bisa Bisa ketemu minta. ya. Bisa kita Iya. omongin, bisa kita omongin. Jadi rezeki itu udah ada yang Udah ada yang ngatur. Gue udah yang ngatur lah, mau Iya. gimana pun pasti akan dapat masing-masing. Nah, Betul, betul. jadi nggak Garis saling- tangan kita berbeda. Nanti sambung di bertiga nih. Sekarang gimana merajuk? Mereka berteman, saudara. Cocok 1, 2, 3 kan? Kayak orang-orang biasa bilang, Palu gak ada, apa lu minta gua ada. Seperti itu. Meskipun barangnya nggak ada di gua, tapi gua cariin. Bisa lah diomongin. Bisa lah diomongin. Biar jalur belakang aja. Iya. Ngomongnya gara-gara mobilnya enak nih. Ya nggak gini lah. Dari catering, sablon dan semuanya bisa membuat produk yang bisa ya semoga bisa go internasional lah ya mungkin ya. Karena kita kan juga berharap kearifan lokal kita di Bali itu kan bisa dipertanggungjawabkan juga kan, bisa ditahui. Karena kan arak, kalau ngomongin arak juga kan di story dulu pada zaman penjajahan itu kan juga ada yang namanya Batavia arak kan, tahu kan? Itu kita kecolongan. Batavia arak yang pertama kali dibuat di Indonesia akhirnya diproduksi di Belanda. Mungkin beneran tahu apa enggak ini? Iya, Batavia benar. Kan Memang saya- dari kita memang itu Batavia itu kan. itu. Ini kayak sengaja gitu ya. Nggak cuma itu aja sih, kopi juga kan. Iya banyak. Kali kan namanya tentang kopi Indonesia. Indonesia nih. Cuman kan namanya Banyak siapa? sebenarnya. Kalau kopi. Tetap yang dari luar. Iya. Indonesia mah Sama tetap sih, ya. itu kan bukan kita yang salah. Itu dari atas sono. Jangan Dulu nggak menyalahkan peduli. lah Kalau sebenarnya. nah makanya sekarang hebat-hebatnya orang-orang setelah anak-anak zaman sekarang tuh benar-benar kita menonjolkan produk kita. Kita revenge sekarang kita. Buktinya banyak ada coffee shop pakai Coffee shop produk banyak. lokal semua Ya. lagi kan. Cuma memang dari sononya yang kalah kita ya. Brandingnya sebenarnya. Benar kan? Kalau kita kan anak istilahnya menengah kan nggak mungkin bisa menerobos ke sana. Iya, betul. Kayak arak misalkan, ya susah nyari Perizinan. izinnya susah, segala macam susah di Indonesia. Ya sorry nih, kalau Masih kita- butuh proses masih- panjang sebenarnya. Kayaknya Ya. produknya bagus, Sulit. tapi ya mudah-mudahan Sulit untuk sih- mendapat pengakuan. Nah, betul, mudah-mudahan sih sekarang kayak teman-teman kita lagi gencar-gencarnya untuk membuat itu lebih istilahnya legal terus segala macam. Mudah-mudahan berhasil ya. Kayak Ah. kita kompetisi arak segala macam ya. Kayak HBI buat acara apa tentang arak juga keren banget ya. Jadi benar-benar Ya intinya membuat orang tuh sekarang lo arak
Booming banget. Mana pernah ada Ya. kompetisi arak? Siapa Kayak sih yang Dulu pertama? capnya arak kan, wah arak Bali, Hmm. wah, kencang, strong. Sekarang arak Bali, It's very good. Malls ya, malls. udah ya. Karena mereka nggak tahu apa namanya yang buat arak tuh dia nggak tahu kan banyak gininya. Prosesnya Ya, oh kan. gini, Bukan apa prosesnya. standarisasinya Gininya kan apa namanya guys? Yang memproduksi itu kan banyak. Ya, petaninya. Petaninya kan banyak. Jadi kita memang nggak punya pabrik untuk membuat itu, cuman kita harus tahu dong petani ini mungkin punya tes yang berbeda-beda dan kita punya tes yang berbeda juga. Iya. Iya, Makanya kita harus ke sana mencoba. Kelas 1, 2, 3, 4 Iya. gitu ya Saya udah contohnya. tahu kayak Bonges mungkin berapa kali mungkin dia ngetes Ya. nih, nggak sekali Nah, kan? sekali juga saya ketemu sama petani arak. Akhirnya petani arak yang kelima Baru baru nemu mungkin ya? jodoh, mungkin taste-nya bagus. Di samping itu ya yang mau Harganya juga bagus. ya kan Itu pasti itu. Harga. Dia taste-nya bagus, harganya bagus ya kita coba. Why not? Iya. Jadi dia juga mau gini ya, apa mau mendengar apa yang kita bisa sharing kepada petani araknya juga kan. Kita juga membahas sisi lainnya, kita kan juga membantu petani arak. Iya. Juga kita kemas dari arak arak Murni. putih murni, kita buatkan Produk yang lebih produk dijual. ya, menjual koktail segala macam dan ya Setungkara diterima di masyarakat seperti itu. Dan circle Bonges ini untuk arak ini adalah salah satu pionir untuk memproduksi arak dengan packaging yang bagus ya. Jadi kalian kalau tahu tuh arak dijual dengan botol aqua, botol plastik ya. Botol plastik Sorry, zaman tadi. dulu. Botol plastik kan. Oh. Sekarang kita lihat packagingnya benar. Ya. Botol benar-benar kayak Botol ya. ada benar, segelnya proper lah. lagi kan? Botolnya bisa proper dibilang. lah. Heeh. Ya benar-benar. Nah itu bedanya kan. Hmm. Ini sih bedanya. Kita memang benar-benar Berusaha bagaimana cara menaikkan tingkat Benar. arak itu kan. ya. Kasta. Kasta, oh ya benar kasta. Jangan kayak lagunya Lolot ya, kalangin kasta. Itu berat itu. Gitu. Ini sejauh ini ya Setungkara sih arak bisa go internasional. Sebenarnya udah ada nih beberapa yang Kalau go internasional kan. kalau ini udah cuman area di Bali doang atau udah keluar Bali? Di Bali ada sih beberapa yang keluar tapi rebranding. Tapi barangnya masih tetap punya. Tetap dari rumah. Dia rebranding ya silakan bawa brandnya sendiri segala macam. Nanti keluar kan saya masih Dapat Iya. waktu ya. Iya. Keluar biar dia yang ngurus, ada yang ngurus seperti itu. Anyway, Anyway kan ini nih, Jin Jin. kura-kura nih. Jadi teman saya nih yang namanya Wika sih dia. Jadi salah satu bartender Wikas. Wika. Oh, Wika. Ah, Wika. jangan Wika. tambah-tambah lah. Salah satu teman baik saya di Ah. tempat saya kerja. Jadi dia memproduksi arak juga sebenarnya ya. Jadi sama memproduksi arak, tapi darah Gianyar. Oh, Silakarang dia. Silakarang, ya. Silakarang. Ini Bapak ngajar kan di Silakarang juga. Dia, Pak satunya bisa di oh, sini iya. Pak. Jadi Palu ntar biar tahu ya. jadi dia punya varian arak juga. Aha. Dan sekarang lagi membuat produk premium yang karena sama kayak Bonges dia suka gin. Favoritnya tuh gin banget ya. Gua Kalau juga kalau begitu. minum nggak mau yang lain gin aja. Nah, gin tonic aja. Nah, gitu dah. biasanya itu lah. Ya, makanya mungkin dia keresahannya dia atau enggak dia emang karena dia cinta dengan gin dia buat gin. Gua kira cinta Nah, sama Bonges terus kita dibawain. jadi ini salah satu Produk yang dia- yang ya ini Cirin dong deh. ya, Iya. ini berat. Jadi alkoholnya ini 40%. Aromanya kalian kalau bisa mau coba ini Nggak bisa dirasakan susah. cara. Ini ya Beli aja langsung support. Coba aja Kontak langsung. aja nanti Langsung kita kontak di aja. bawah. Ya sedikit edukasi ya buat kalian. Gin itu basically bisa terbuat dari gandum, jagung dan beberapa bahan-bahan lainnya dengan tambahan gini ya Juniper berries yang utama. Itu dulu disebut dengan Juniper terus ditambah beberapa herb jaka jadinya gin. Itu sedikit edukasi buat kalian biar kalian tahu apa sih itu gin. Gin itu bukan jin dan jun. Bukan Seton. hal-hal abstrak Seton. atau hal-hal apa ya. Gin itu adalah minuman yang terbuat dari beberapa raw material yang ditambah Juniper berries dan herb
Itu yang disebut gin. Nah ini pun ada secret recipe juga kan. Oh, Yang pasti Ada secret recipe-nya, coy. Iya dong. Semua juga pasti ada. Ya, Tadi juga nggak semua disebutin kan? Ada pasti. script resipinya. Enak sih ini. Alkoholnya 40%. Ah. Oke lah. Bisa dinikmati. Oke, Wika, besok kita dibawain terus ya ke podcast ya. Support ya, jangan lupa. Thank you. Ini keren loh gambarnya. Nah, Ini ini gin kura-kura gambarnya gin kura-kura. Gin kura-kura lagi minum. kreatif. Ya berarti dia Packaging juga bagus kan. Packaging Jadi bagus. orang-orang lokal tuh kayak gini, kreatif semua kan. Kreatif. Enak Pak. dan dia juga sebenarnya ini ya pecinta animenya Dragon Ball. Dengan Makanya Ya dia juga. punya inspirasi dari Jin kura-kura. Kita coba ya. Tapi warna secret recipe-nya itu makanya warnanya dia coklat. ya. Mungkin nggak gitu ya? Mungkin seharusnya Nanti mungkin Dia tahu support, dia tahunan harus apa tahu. gimana nih, Tio? Oh iya, iya. Bisa next podcast Kalau bisa perlu ke dibicarakan. rumahnya Wika. langsung kita lihat Langsung produksinya. gerbek kita proses pembuatannya. Enak Pak. Sudah Pak Des, sudah pasti enak habis tuh. Sudah betul habis. Lebih enak Habis? sok pakai tom. Enak atau karena aus Pak? Nasi karena doyan aja. Mostly kalau peminum itu dia ya kalau beruntung sih sekarang pecinta jin semua. Mungkin lu cinta apa? Cinta. Cinta berondong. Apa nih sebenarnya? Kita Lu pecinta main jin. jerumus banget sih ngomongannya. Lagi berapa persen? Iya, lagi berapa persen? Gua kan selalu jadi biang khususnya ya. Oke, Andre. Enggak lagi berapa persen? Gua mau 2 menit, 2 menit. lagi 2 menit. Ya untuk penutupannya karena biasa lah. Karena kita Biasa. keterbatasan Biang khususnya. kamera dan baterai dan juga memori. Jadi udah time. It's time. Mungkin bisa di gini apa tuh? Apa sih visi dan misi kalian ke depannya nih? Mungkin dari Bali Luxury dan Bar Culture tuh apa sih visi dan misi kalian ke depannya? Atau proyek-proyek apa yang akan kalian gini buat untuk ke depannya? Sama dulu nih. Jangan pandai aja dulu. Ya, karena dari Visi. kubu hitam. Saya kubu putih udah Udah, udah. Kita mati putih kan. Ya. Hitam. Itu bedanya. Visi dan misi sih masih sama sih. Aku mau pingin buat generasi bartender ini tambah maju dengan kualitas produk dan knowledge yang bagus ya. Jadi untuk next project mungkin yang seperti Andre tanyakan tadi, kenapa sih nggak lokal produk segala macam, kita sudah coba berapa kali. Jadi mudah-mudahan ditemukan jalan, mudah-mudahan kita bisa Goal. ya mudah-mudahan. Tinggal tunggu waktunya aja berarti ya. Tapi support produk lokal. Di support ya. Untuk Bar Culture sendiri. sama mungkin. Oh sama. Enak jawabannya, padahal dia paling banyak. Dosen berkalkulasi apa lagi? Semua kerjaan gimana? Padahal dia yang paling rakus ya. Kalau visi dan misi ya, visinya mungkin apa namanya, visi dan misi ya. Gue campur aja ya. Kalau sebenarnya ini pertama kali membuka bar catering itu kebetulan aku juga ngajar dosen, di samping memperkenalkan apa sih itu dunia bartender, biar open minded aja adik-adik sekarang tentang dunia bartender, cara meracik yang baik dan benar, segala macam. Udah mau habis yuk? Iya, habis. Udah habis. Boleh, boleh, iya, iya. Dipersingkat, guys. Oh, dipersingkat. Sekalian juga dia membuka lapangan kerja biar sebelum dia ke lapangan industri yang Besar. Dari lebih luar besar, ya? dari luar, kita ajak dulu di bar catering segala macam untuk belajar segala macam. Oh, Berarti bisa lah ya. Ya, itu aja sih sebenarnya. Besok Oke. saya ngelamar ke sana, Pak. Oke, sekian dulu ya dari Oke, kami. guys. See you ya, on next Wika, podcast. tentunya. Bye bye. Bye. Thank you Wika, Ginnya. Thank you juga Bar Culture untuk semua produk yang menjanjikan. And also thank you tempatnya dong. Ya, Tempatnya juga dari Bali Luxury Bar Tools. Sering-sering aja kita podcast di sini kan keren. Boleh, boleh. Iya, asik, boleh. Aku senang kalau rame di sini. Jadi biasanya sendiri kan. Sekarang rame ya. Oke. Oke, bye bye. Bye, guys. See you.